Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita memulai kajian kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang boleh jadi beberapa hari ke depan mereka akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Kalau memang ada rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka kita bisa membantu saudara kita di sana. Tapi kalaupun tidak, maka kita sumbangkan doa-doa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong perjuangan mereka. Ma'asyiral muslimat muslimin wal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema di malam hari ini apa ini? Self education ala Rasulullah. Kemarin sempat tanya, saya tidak paham maksudnya. Saya kira chef itu maksudnya orang masak gitu ya. Chef anu, chef ini. Iya, jadi mungkin maksudnya adalah kemandirian gitu ya. Kemandirian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan kehidupan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang sering kita dengar, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Nabi sauri tauladan yang sangat-sangat indah untuk kita contoh. Makanya di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan kita manusia. Sebab kalau seandainya Nabi dan Rasul kita ini malaikat, itu susah ditiru tuh. Cemana nirunya tuh? Malaikat tak makan, kita pula makan 5 kali. Malaikat tak kawin, kita pula ingin kawin 4 kali. Malaikat senantiasa ibadah, kita pula suka maksiat. Jadi anugerah terbesar adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian. Maksudnya dari jenis manusia. Makanya dengan itu kita bisa melihat dan mencontoh bagaimana perilakunya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, dan begitu seterusnya. Makanya ketika orang-orang Quraisy kafir datang kepada Rasul dan mengatakan, kenapa tidak malaikat saja yang diutus menjadi nabi dan Rasul kami, katanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, ya, kalau seandainya malaikat pun yang turunkan, la ja'alnahu rajulan, pasti malaikat itu akan dibentuk manusia supaya bisa dilihat. Tetapi karena Nabi kita adalah manusia, sehingga akan mudah kita tiru, karena akan banyak kesamaan sesama manusia. Kita makan, Rasul makan. Kita minum, Rasul minum. Kita kawin, Rasul juga kawin. Dan begitu seterusnya. Lah, salah satu contoh yang akan kita petik dari tema malam ini adalah kepribadian. Bagaimana Nabi SAW punya pribadi mandiri sejak kecil. Nabi SAW itu luar biasa, sangat mandiri dalam kehidupannya.
Contoh saja ketika Nabi SAW terlahir yatim. Nabi SAW terlahir yatim, bahkan seyatim-yatimnya anak yatim. Kenapa? Karena ketika ayahnya meninggal, Nabi SAW masih dalam kandungan Aminah 6 bulan. Sehingga ketika brojol saja tidak bisa membayangkan seperti apa ayahnya Abdullah itu. Makanya Allah mengatakan wa wajadaka yatiman fa'awa. Kami mendapati engkau Muhammad dalam kondisi yatim. Tetapi yatimnya Rasul tidak seperti anak-anak yatim yang lainnya. Kenapa? Fa'awa. Karena Allah yang menjaganya. Salah satu hikmahnya, kenapa ayahanda Nabi SAW meninggal dunia? Supaya tidak ada ketergantungan kepada ayahnya. Dan supaya tidak ada tuduhan. Jangan-jangan ajaran Nabi SAW itu diambil dari ayahnya. Bisa saja kan itu tuduhan. Jangan-jangan Rasul ngambil dari ajaran ayahnya kemudian ngaku-ngaku pula jadi Nabi. Ketika kemudian Nabi terlahir yatim, artinya dia tidak ada ketergantungan kepada orang tuanya. Karena setelah ayahnya meninggal pun disusul dengan ibundanya. Di usia Nabi SAW ketika itu 6 tahun. Sehingga murni Rasul itu sudah mandiri sejak kecil, tidak manja kepada orang tuanya. Apalagi kemudian Aminah sendiri mengajarkan seperti itu. Ketika lahir saja kan tidak diasuh oleh ibunya, bahkan dijauhkan lagi, disusukan kepada Halimah Sa'diyah, sehingga dia jauh dari orang tuanya. Dan itu bentuk kemandirian juga tuh. Dia tidak manja dengan ibunya kan itu, karena yang merawatnya ibu orang lain. Tapi itulah adat orang dulu, seperti itu. Kalau zaman sekarang dibuat kayak gitu, dendamlah anak tuh. Ya, udah besar kan, aku ini dibuang sama orang tua aku kata. Karena itu adat orang dulu ya, biasa seperti itu, karena maslahat untuk anak itu sendiri. Karena untuk menjaga bahasa, menjaga kesehatan, kemudian juga menjaga banyak hal yang dijaga. Makanya orang-orang kota banyak yang menyerahkan anak-anaknya dipelihara di desa-desa, karena ada kemaslahatan di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Nabi SAW di usia 12 tahun, Nabi SAW mulai betul-betul mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab, di mana dunia perniagaan, dunia bisnis, dunia perdagangan itu memang sudah mengakar mengurat kepada anak-anak orang-orang Quraisy. Makanya Allah mengatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Jadi memang anak-anak orang Quraisy itu kan memandang ayahnya. Kapan mereka bisa seperti ayahnya, berniaga ke Syam, berniaga ke Yaman. Itu pula yang kemudian mengalir di darah Nabi, dunia bisnis. Maka Rasul pun akhirnya pengen ikut dengan pamannya, belajar dagang. Tetapi sayang, karena ketika itu dicegat oleh siapa? Oleh seorang pendeta, namanya Buhairah Rahib, agar Abu Thalib mengembalikan Rasul ke Mekah. Karena pendeta ini melihat ada tanda-tanda kenabian. Sebab kalau dilangsungkan perjalanan sampai ke Syam, orang Yahudi Syam tahu bahwa dia akan jadi seorang calon nabi. Rupanya calon nabi bukan dari Bani Israel, malah dari orang Arab, maka pasti akan dibunuh tuh. Artinya kalau sekarang orang-orang Yahudi kemudian membombardir orang-orang Palestina, kita tidak heran. Nabi aja mereka bunuh masalahnya. Gitu kan? Nabi dibunuh. Berapa nabi yang dibunuh orang-orang Yahudi itu? Sejarah hitam itu tidak bisa dihilangkan. Karena tercatat dalam kitab-kitab masalahnya. Kitab-kitab suci, kitab-kitab langit tercatat. Bukan dalam Quran saja, tapi juga di dalam kitab-kitab sebelum Quran. Bagaimana kelakuan mereka kepada orang-orang yang saleh, para nabi dan rasul. Nabi Zakaria dibantai mereka, Nabi Yahya dibantai mereka. Bahkan Nabi Isa juga kalau tidak diangkat ke langit akan jadi sasaran pembunuhan. Bahkan sampai hari ini
Orang-orang Yahudi itu, kenapa orang Nasrani mengkafirkan Yahudi? Jangan kira Yahudi dengan Nasrani itu bersatu, tidak. Mereka berpecah sebenarnya. Makanya Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka bersatu, hati mereka berpecah. Karena orang-orang Nasrani itu mengkafirkan Yahudi. Alasannya apa? Karena sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa dan masih menganggap Isa itu anak zina dan ibundanya Maryam wanita pezina. Makanya orang-orang Nasrani mengkafirkan Yahudi karena tidak mengakui kerasulan Isa sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Rasul pun tidak jadi, akhirnya pulang lagi. Tapi bukan berarti Nabi SAW berhenti sampai di sini, tidak. Nabi SAW itu orang yang tidak pernah melupakan jasa kebaikan manusia. Dia tahu dia berada di rumah siapa. Dia di rumah pamannya. Dan pamannya orang miskin. Pamannya orang miskin, anaknya pula banyak. Dia pula tinggal di situ. Makanya Nabi SAW ingin membantu ekonomi pamannya. Padahal usia Rasul ketika itu 12 tahun. 12 tahun sekarang usia berapa? Usia SD kelas 6. Ya, tetapi dia ingin membantu. Bayangkan Nabi SAW sudah terpikir untuk membantu orang tua di usia 12 tahun, kelas 6 SD. Dia melihat usia-usia sebayanya yang pantas untuk dia itu kerja apa? Rupanya banyak menjadi penggembala kambing. Dan penggembala kambing bukan besar gajinya. Makanya disebut alal qararid, disebut dalam hadis seperti itu. Jadi hanya dapat upah kecil saja dari tuan-tuan yang punya kambing itu. Tapi bukan itu sisi cerita yang kita akan kisahkan. Bagaimana kemandirian Nabi SAW. Sejak kecil 12 tahun saja sudah mandiri itu kan. Hari ini jangan lagi cerita SD, SMP, SMA. Yang kuliah saja masih nelpon orang tuanya. Bi, habis ini kirimlah katanya. Kan itu ya. Itu yang kuliah. Tidak ada mandiri-mandirinya. Yang lebih parah lagi dah kawin. Bayangkan. Udah kawin loh. Masih juga merepotkan orang tuanya itu. Mana letak mandirinya di sini? Padahal Nabi SAW mencontohkan bagaimana tidak merepotkan orang. Dia berusaha berdiri sendiri gitu. Itulah Nabi SAW. Di usia 12 tahun bayangkan sudah cari uang. Dan tentunya juga karena Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan segalanya untuk nabinya. Kenapa diarahkan kepada menggembala kambing? Karena yang menjadi penggembala kambing itu bukan Nabi SAW saja. Para nabi sebelumnya juga mereka para penggembala kambing. Seperti contohnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika lari dari Mesir kemudian ke Madian, kemudian berjumpa dengan orang saleh namanya Yakub, bertahun-tahun Musa jadi penggembala di situ. Sampai dinikahkan dengan salah satu putrinya. Nabi Syuaib juga penggembala. Nabi Ishak pengembala. Kemudian juga nabi-nabi yang lainnya. Makanya sabda Nabi SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali mereka pernah menjadi penggembala kambing. Termasuk Isa bin Maryam. Ya. Dan rupanya yang sering saya ulang-ulang, min riayatil ghanami ila riayatil umami. Memang Allah persiapkan mulai dari menjadi penggembala kambing, rupanya di situ pula ilmu leadershipnya muncul di situ. Dia akan menjadi imam, menjadi penguasa, menjadi pemimpin kan itu. Karena dari penggembala kambing banyak pelajaran yang didapat Nabi SAW. Di antaranya apa? Pelajarannya adalah taharatil qulub. Ini yang paling penting. Nabi mendapatkan kebersihan hati. Kenapa? Karena penggembala itu lebih banyak menyendiri. Penggembala kan ya kawannya kambing, siapa lagi kawan kalau bukan dengan kambing. Lebih banyak menyendiri kan, tafakur. Lain kalau kerja-kerja yang lain di pasar kan rame orang. Nah, sehingga gesekannya kan lebih parah di pasar itu. Yang hasad, yang dengki, yang teriak, yang sumpah palsu, macam-macam di pasar itu. Tapi karena Nabi SAW hidup sendirian sehingga memungkinkan untuk taharatul qulub di situ. Melatih kebersihan hati. Kemudian juga lebih daripada itu tentunya juga Nabi SAW diajarkan
Ketika menggembala itu siaga satu bahasa kitanya. Siaga satu, harus terjaga, tidak boleh lalai kan. Namanya kambing itu bisa saja dimakan serigala sewaktu-waktu, ya, bisa saja hilang kabur sewaktu-waktu kan begitu ya. Sehingga Nabi harus cermat tuh, harus cermat, cerdas. Kemudian lahirlah sifat sabar dari situ, lahirlah sifat kasih sayang dari situ, lahirlah sifat-sifat macam-macam dari menjadi penggembala kambing itu. Lain dengan Umar. Kalau Umar kan yang digembala bukan kambing, unta, makanya keras dia Umar itu ya, karena yang digembala unta sama Umar itu. Tahulah unta itu tabiat setan, makanya unta itu dikit-dikit, sini Rasul saya penggal lehernya katanya. Dikit-dikit penggal leher dia kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi SAW ketika ada yang mengatakan di usia 18, ada yang mengatakan 20 tahun, mulai berpikir maksudnya menginjak sedikit lah, meningkat sedikit. Karena kalau penggembala itu kan, kalau bahasa kita kan jadi buruh, ya kan? Dan buruh ini ya segitu-gitu saja hasilnya. Dan biasanya buruh ini kalau sudah akhir bulan tuh mulai dia cerita susahnya. Kalau awal bulan cerita senangnya. Karena baru gajian kan itu ya. Kalau sudah akhir bulan udah cerita susah dia. Mulai banyak tunggakan. Tapi kalau pedagang nggak ada cerita akhir bulan susah, tidak. Kalau pedagang itu merdeka dia, kapanpun dia dapat duit kan itu. Makanya Nabi SAW mulai menganjak jadi pedagang tuh, ya. Jadi meningkat sedikit tuh kemandiriannya. Yang tadinya jadi buruh, sekarang jadi merdeka pedagang. Dan memang kata para ulama, sebaik-baik bisnis itu adalah dagang. Sebaik-baik bisnis itu dagang. Dibandingkan orang menjadi buruh gitu ya, ataupun mungkin kerja yang sifatnya gaji bulanan. Ya itu aja sampai tua, itu saja sampai pensiun. Dia tidak akan kaya. Nggak ada ceritanya orang yang buruh itu beli tanah hektaran, beli gedung buat apartemen, nggak ada. Kecuali korupsi. Kalau korupsi ya lah kan gitu. Tapi kena tangkap KPK kan itu. Biasanya yang beli tanah hektaran gitu ya, yang buat gedung itu biasanya para pedagang, pembisnis biasanya. Ya karena 99% rizki Allah itu memang ada di dunia perdagangan kan itu ya. Kalau jadi buruh itu mau jadi buruh pemerintah, PNS dan yang semacamnya, ya segitu-gitu aja gajinya. Mau eselon 1, eselon 2 atau berapalah gaji mereka itu. Ya. Mereka pun kalau mau beli rumah tuh ngeredit. Beli mobil ngeredit, semua ngeredit kan. Nggak ada yang cash. Kalau pedagang nggak, rata-rata dia. Kalau pedagang sukses itu ya memang beli betul pakai uang dia. Ya karena rizki Allah di situlah. Nabi ingin mengajarkan kepada kita nih, mulai dari jadi buruh, sekarang meningkat jadi pedagang. Di usia 18 tahun. Dia mulai menjadi pedagang kecil-kecilan bersama pamannya Abu Thalib. Ya Abu Thalib pedagang, tapi bukan pedagang besar, bukan kayak Abbas gitu ya, bukan kayak Abu Jahal dan enggak, dia pedagang kecil. Tapi Nabi SAW mulai menginjak itu dari yang kecil-kecil dulu. Dan pedagang ini, kenapa kemudian Nabi SAW beralih sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul menjadi pedagang? Pedagang ini bisa mendeteksi orang. Ya bisa mendeteksi orang. Kayak polisi kalau mau nilang tuh tahu tuh gaya-gayanya orang yang melanggar tuh. Tahu set, ada polisi di depan kan. Salah apa saya kan itu? Tahu gaya-gayanya, nggak pakai SIM, nggak tahu polisi itu. Karena hari-hari seperti itu kan. Lah pedagang juga sama. Kalau dia sudah hari-hari di pasar, tahu tuh gelagat yang beli, gelagat yang nggak beli, barang yang bagus, barang yang nggak bagus, yang branded, yang enggak, ya kan tahu dia. Hari-hari di situ. Sehingga dia bisa melihat gerak-gerik manusia yang masuk pasar itu. Artinya bahwa kelak ketika menjadi seorang nabi, Rasul punya firasat. Ya, pandangan tajam kepada manusia karena sudah terlatih dengan dagangan tadi. Dengan di pasar itu, terlatih di situ sehingga punya firasat tajam. Makanya pembisnis ini kadang-kadang firasatnya kuat kan. Dia kalau sukses sekali, kalau bankrupt sekali biasanya. Tapi tidak akan menyerah. Ya. Dulu ada ulama namanya Muhammad ibn Sirin.
Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi'in, pedagang hebat, sama dengan Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Itu kan para pedagang. Ulama-ulama dulu itu para pedagang, orang-orang kaya. Jadi satu hari ada peluang bisnis. Muhammad ibn Sirin ini ada peluang bisnis. Ketika itu terjadi kelangkaan minyak zait, minyak goreng bahasa kitanya kan. Ya, dan dia punya modal besar. Jadi peluang, kan pembisnis itu tidak mungkin membiarkan peluang. Pembisnis itu pasti ketika ada peluang pas, berani dia mengeluarkan modal besar. Akhirnya betul-betul itu ketika ada peluang yang pas, dibelanjakan semua hartanya untuk membelanjakan minyak zait itu, ya. Karena di pasar ini pasti laku karena kelangkaan. Allah takdirkan malamnya ada tikus mati masuk ke minyaknya tuh. Karena dia seorang alim ulama, tahu hukumnya. Kata Nabi SAW, kalau bangkai tikus masuk mengenai minyak yang keras seperti mentega, maka cukup dibuang yang terkenanya saja. Karena mentega kan tinggal dicuil, dibuang. Sisanya yang nggak kena kan bisa dipakai. Tetapi kalau bangkai tikus masuk ke cairan, kata Rasulullah apa? Ditumpahkan. Coba bayangkan, Muhammad ibn Sirin bingung dia. Ini nggak bisa, harus tumpahkan. Itu modal dia di situ semua tuh. Bayangkan tuh. Tapi dia ulama wara, tetap ditumpahkan. Kalau antum mana ada gitu, buanglah tikusnya. Nggak ada cerita buang-buang, buanglah tikusnya. Mana ada orang tahu? Iya kan? Nggak ada juga orang nyium, ini punya ada tikusnya, nggak ada yang tahu. Itulah kita ini nggak warok gitu. Itulah ulama dulu, waroknya tuh kayak gitu tuh. Luar biasa. Ya, tapi memang mereka yakin bahwa man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti. Allah ganti, itu kaidah itu. Ini najis masalahnya kan, udah tertuang, lillah, buang karena Allah. Nanti Allah ganti. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti. Lah kaidah ini yang nggak ada hari ini, makanya nggak yakin dengan ganti Allah itu. Siapa yang ganti katanya? Udahlah, jangankan lagi kemasukan tikus, yang ada minyaknya dicampur oli lah, kan itu ya. Jadi dari sini kita lihat intinya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu harus meningkat, ya, kemandirian itu harus meningkat. Jangan jadi buruh terus kan itu. Sekali-kali ya jadi orang merdeka pedagang kan itu ya. Harus seperti itu, itulah kemandirian Nabi. Masalahnya ma'asyiral muslimin, ini nasihat saja. Ya, ini petikan nasihat dari yang kita bahas ini. Begini, kawan. Ya. Memang menjadi pedagang hari ini mungkin banyak orang berpikir keras, apalagi pedagang-pedagang kecil. Karena hari ini banyak orang ketakutan itu hanya takut besok makan apa. Besok mau jualan apa. Besok mau dagang apa. Karena hampir lini-lini bisnis itu kan dikuasai orang-orang luar. Ya, dulu orang-orang yang buka pasar kelontong tuh di mana-mana kan gitu ya. Sekali buka mat sana sini kan, mulai itu digusur semuanya. Nggak ada lagi orang yang jual kelontong ini kan. Ya udah masuklah ke minimarket kan. Mulai terpikir nih, mau jualan apa? Dulu mau jualan sendal di minimarket udah ada kan. Mau jualan beras di situ ada. Jualan apa lagi? Semua udah ada di situ. Sehingga timbullah kekhawatiran bagi kita. Sebenarnya ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Bab rizki ini bab yang luas. Rizki itu kan sesuatu yang sudah dibagi-bagi oleh Allah. Nggak perlu takut kita ini berbisnis. Jangan berpikir saya buka ini, itu sudah buka. Saya mau buka ini, udah banyak nanti nggak laku. Bukan begitu cara berbisnis itu, ya. Karena rizki itu sifatnya maksum, sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah dibagi-bagi. Wa ma min dabatin fil ar illa 'ala rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di bumi itu kecuali sudah ditakdirkan rizkinya. Hatta semut hitam di kegelapan malam, di lubang yang sangat gelap gulita hitam pun rizkinya ada di situ. Lalu kenapa harus takut? Bismillah saja berani kan begitu kan? Karena rizki Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau memang itu sudah ditakdirkan kepada kita, tidak mungkin diambil dia.
sebagaimana rizki yang sudah ditakdirkan untuk dia tidak mungkin diambil kita. Itu kaidah harus betul-betul ditanamkan. Jangan terpikir seperti itu, karena rizki itu kalau sudah ditakdirkan untuk kita tidak mungkin salah alamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mewafatkan seorang hamba kecuali disempurnakan rizkinya. Disempurnakan rizkinya. Kata Nabi SAW, walaupun seorang hamba itu lari dari rizkinya, pasti rizki akan mengejarnya, sebagaimana kematian mengejarnya. Karena dua perkara ini yang ada di tangan Allah. Ingat ya, dua perkara yang tidak mungkin kecuali di tangan Allah, rizki dan kematian. Rizki itu di tangan Allah. Sebab kalau rizki di tangan kita, sombong nanti kita. Kalau rizki di tangan kita ini, manusia akan sombong di mana-mana, pasti congkak tuh. Tapi alhamdulillah rizki itu di tangan Allah. Ya, kekayaan itu bukan karena kecerdasan orang cerdas, bukan juga kebodohan orang bodoh. Betapa banyak orang bodoh jadi kaya, berapa banyak orang cerdas pun miskin. Gitu ya. Karena rizki itu di tangan Allah masalahnya. Nah, ini yang harus dipahami. Rizki di tangan Allah. Sebab kalau rizki di tangan manusia, oh jadi korun semuanya. Kemudian yang kedua, kematian. Kematian di tangan Allah. Tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya teringat dengan kisah Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham ini satu hari dia makan daging. Makan daging. Ya, makan tulang ada dagingnya itu makan. Ada kucing lewat. Kemudian dia karena kasihan dengan kucing itu dilemparlah itu tulang yang masih ada dagingnya kecil itu. Bukannya dimakan, malah kemudian kucing itu lari sekencang-kencangnya. Diikutilah sama Ibrahim ibn Adham itu, kemanalah kucing itu bau tulang tuh. Rupanya dibawa ke salah satu lubang. Di situ ada ular buta. Jadi sama kucing dikasihkan sama ular buta tuh. Padahal ular dengan kucing itu musuhan nih kawan. Mana ada ular dengan kucing nggak musuhan? Yang ada Tom and Jerry aja musuhan, apalagi dengan ular kan itu ya. Dimakannya kucing itu. Tapi aneh nih, kucing bisa kasih makan ular itu, ularnya buta. Jadi Ibrahim Adham mungkin kebetulan saja ini. Tapi dia akhirnya penasaran, dikasih lagi, lari lagi ke situ, dikasihkan lagi. Dari situlah dia mengatakan, Subhanalladzi sakharal a'da yarzuku ba'duhu ba'da. Maha suci Allah. Saya bayangkan, yang telah menundukkan musuh dengan musuhnya dengan memberikan rizki satu dengan yang lainnya, katanya. Kan itu luar biasa itu kan. Artinya ular buta saja ada rizkinya tuh. Lah kalau ular buta lo ada rizkinya, kita loh bukan ular. Ya ada juga yang ular. Mengular kita, bukan ular, suka ngular kan itu ya. Harus kita lah manusia ada akalnya. Manusia itu ada akalnya, cerdas, sekolah lagi. Kok takut pula mau bisnis itu, mau dagang itu mikir-mikir lagi. La ilaha illallah. Bismillah ya. Insya Allah gagal satu kali, buat gagal dua kali, tiga gagal. Tapi kalau sudah gagal terus, ya insya Allah lah. Nggak mungkin lah gagal terus, pasti nanti juga akan nampaklah kuncinya. Sama dengan orang hafal Quran tuh. Coba kalau anda hafal Quran pertama ngapal tuh susah kali. Nanti dihafal lagi susah. Lama-lama dia tahu kuncinya, gampang hafal itu. Mungkin bisnis seperti itu juga tuh. Ya kalau jatuh bangun lama-lama tahu pula celahnya di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama ada 5 poin yang merupakan keharusan bagi manusia. Fala khilata fir rizqi, 1. Wala rahata fid dunya, 2. Yang ketiga, wala salamata min kalamin nas. Yang ketiga, yang keempat, wala syafa'ata fil mauti. Dan yang kelima, wala rada li qada'illahi wa qadari. 5 perkara yang mustahil dicegat manusia. Pertama, jangan menipu dalam masalah rizki. Jangan menipu dalam masalah rizki. Sehebat apapun kita menipu, kalau hari ini rizkinya segitu saja.
Tidak mungkin nambah, tidak mungkin kurang. Bukan, jangan terpikir kalau mencuri untung. Ya, kalau sedekah rugi, tidak. Tidak menjadikan bertambah rizki karena mencuri, tidak pula menjadi berkurang rizki karena sedekah. Maka buat apa kalau seandainya rizki sudah ditetapkan segitu hari itu, kemudian kita lelah letih kemudian mencurangi orang? Nggak perlu. Rizki itu akan datang. Rizki itu akan datang, tapi yang sabar. Yang sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, wala rahata fid dunya. Jangan harap di dunia ini kita hidup tenang. Enggak akan tenang hidup di dunia ini. Pasti ada sedihnya, ada khawatirnya, ada stresnya. Tiga kata itu. Sedih, stres, bingung gitu ya. Kalau sedih kan mikirkan yang lama, mikirkan mantan. Tuh, mikirkan apalah yang lama-lama tuh kan. Dulu pernah bisnis, gulung tikar, kepikiran sedih. Kan itu ya. Itu namanya sedih namanya. Kalau bingung, itu mikir yang akan datang. Besok mau usaha apa ini? Mau jual ini sudah ada yang jual, mau jual itu sudah ada yang jual, ya semua sudah dijual orang. Akhirnya apa? Apa yang mau dijual? Jual diri lah akhirnya. Kan itu ya. Karena mungkin juga kan. Stres ini mikirin yang sekarang ini stres ini. Manusia itu tidak lepas dari sedih, bingung dan stres itu. Maka jangan harap di dunia ini tenang. Dan itu semua ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yakin setiap ujian itu pasti ada balasannya. Karena kita ini di dunia hidup sebentar, ya, di akhirat itu yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, wala salamata min kalamin nas. Manusia itu tidak akan selamat dari ucapan manusia. Siapa yang selamat dari ucapan manusia kita? Nggak ada. Ya, pasti ada saja ngomongin kita. Anda bapak-bapak hidup di mana coba? Pasti dibicarakan orang. Di mana saja dibicarakan orang. Ya, Pak Iqbal nih mau nyalon kan itu. Ada yang suka, ada yang enggak suka kan begitu. Padahal niatnya baik. Karena orang tidak lihat niat baik. Ya, ini saingan kan itu modelnya. Orang itu di mana saja, makanya kita lah. Ada orang yang nggak mau dibicarakan orang, ngerem aja di rumah nggak mau keluar-keluar. Kata siapa kalau nggak keluar dari rumah nggak dibicarakan orang? Justru orang ngomong itu orang gila malah. Orang gila, udah geje nggak keluar-keluar gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya. Ada juga yang asik keluar nyapa orang, dibilang kepo, macam-macam orang itu kan itu. Jadi nggak bisa manusia selamat tuh. Orang bisnis juga sama, nggak akan bisa Anda tidak dibicarakan orang. Pasti dibicarakan. Jangan beli sama orang itu tuh. Barangnya sih bagus, orangnya tak bagus. Kan gitu ya kan? Karena nggak bisa kita ini di pasar itu ada yang ngomelin kita itu. Makanya sabar, karena manusia itu tidak lepas dari ucapan manusia. Kemudian juga yang keempat, wala syafa'ata fil maut. Tidak ada syafaat dalam kematian. Tidak ada tawar-menawar dalam kematian maksudnya. Nggak ada tawar-menawar. Waktunya mati-mati. Dan juga yang terakhir, wala rada liqada'illahi wa qadari. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Tidak ada. Kalau sudah ditakdirkan segitu ya segitu. Jangan kemudian berharap banyak. Makanya sering saya ceritakan dulu kisah seorang pengemis kan, yang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali ingin menjanjikan memberikan 400 dirham. Tapi uangnya lupa naruh di mana. Setelah ketemu mau dikasih pengemis itu, pengemisnya kabur pula. Kelamaan mungkin. Masalahnya sebelum kabur dia mencuri pelana kuda Ali. Pergi dia. Ketika sudah ketemu uang itu, mana tadi pengemis? Datang pembantunya. Tidak ada wahai Amirul Mukminin, sudah pergi. Masalahnya pelana kuda kita hilang. Oh kata Ali, ya sudahlah. Tadi saya niatkan ini yang 400 ini saya kasih dia. Tapi karena sudah tidak ada, kebetulan pelana kuda hilang, nih kau cari pelana kuda di pasar dengan uang 400 dinar ini, dirham ini. Berangkat dia ke pasar. Selang berapa waktu balik lagi dapat pelana itu, seharga itu juga, setelah ditawar-tawar segitu juga harganya 400. Kemudian ketika sampai ke rumah Ali, kata Ali, lah ini kan pelana kita katanya. Kau beli dari mana katanya kan? Aku beli dari orang ini. Lah itu kan pengemis tadi. Kata Ali, Allahu Akbar katanya. Coba kalau pengemis itu mau sabar, dia dapat 400 dengan cara haram. Tapi dia tidak sabar dapat 400 dengan cara haram. Hasil curian
Kan itu. Sama-sama 400 kan dapatnya kan. Tapi dia tidak sabar. Makanya dapat yang haram. Dari sini kita tahu bahwa tidak mungkin orang itu tidak lepas dari takdir Allah itu. Yakin aja dengan takdir. Bahwa rizki itu akan datang, rizki itu akan datang, tidak mungkin lari rizki itu. Makanya Rasul mengatakan, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal mauti, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu." Jika seandainya anak Adam lari dari rizkinya, sebagaimana dia lari dari kematiannya, pasti rizki itu akan mengejar dia, sebagaimana kematian mengejar dia. Kata Ali bin Abi Thalib, rizki itu ada dua macam. Ada yang dikejar, ada yang datang sendiri. Makanya ketika Imam Syafi'i berdebat dengan gurunya Imam Malik, kata Imam Syafi'i, "Ya Imam, rizki harus dicari." Kata Imam Malik, "Kata siapa? Rizki itu datang sendiri." Berdebatlah ini murid sama guru ini. Akhirnya sampai akhirnya bosan Imam Syafi'i, ditinggalkannya Imam Malik. Berjalan dia. Di tengah jalan ada orang yang manggul barang. Kata Imam Syafi'i, karena kasihan kan gitu, "Saya bantu Pak, barangnya saya panggul." "Oh, makasih." Dipanggulkan. Setelah selesai manggul, kasihanlah yang punya barang itu, dikasihlah 1 kresek kurma, upah manggul. Kata Imam Syafi'i, kan apa kataku? Kalau aku nggak manggul tuh nggak dapat aku kurma, katanya. Berarti rezeki itu dicari. Dia ingin kasih tahu gurunya Imam Malik. Datang dia kepada Imam Malik, "Nih, aku punya sekantong kurma," kata Imam Syafi'i. "Karena aku bekerja, ya, tapi aku bagilah sama kamu separuh," katanya. Kata Imam Malik, "Udah aku bilang, rezeki itu datang sendiri. Aku tak ikut manggul loh. Nih dapat separuh." Kan itu ya. Artinya bahwa ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang tidak dicari, datang sendiri. Buktinya kemarin corona sibuk lah itu ngeluh. Susah cari makan. Hidup semua orang tuh kecuali kena corona. Kan itu ya. Malah gemuk-gemuk lagi orang. Kan itu ya. Artinya rezeki itu yakin ada. Kenapa harus stres? Lah Rasul tuh mengajarkan seperti itu, kemandirian mencari rezeki itu. Dia nggak mau satu kondisi jadi buruh saja. Nggak, dia meningkat. Ya. Kalau bisa jadi pedagang. Karena begini ya. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, orang kaya yang bersyukur itu lebih baik dibandingkan orang miskin yang bersabar. Ini camkan ya. Orang kaya yang bersyukur lebih baik dibandingkan orang miskin yang bersabar. Makanya Syekh Albani mengatakan, seandainya aku memiliki banyak uang sampai jadi miliarder, itu lebih aku sukai karena aku bisa membantu para fuqara wal masakin. Dari sini kita tahu bahwa kekayaan itu terkadang diperlukan, tapi menjadilah orang kaya yang bersyukur, karena nanti dia lebih hebat dibandingkan orang miskin yang bersabar. Itu maksudnya. Harus meningkat. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya gunung Uhud itu emas semuanya dan Allah berikan kepada aku, infakkan semuanya, kata Rasul. Nah, jadi cita-cita menjadi orang kaya itu betul-betul harus bersyukur. Karena begini ya, nikmat yang paling rendah itu harta. Anda jangan sangka nikmat yang paling tinggi harta, tidak. Harta itu nikmat yang paling rendah. Nikmat itu banyak. Nikmat sehat, nikmat istri yang baik, anak-anak yang soleh, hati yang tenang, ilmu, iman, teman-teman yang baik, dan semuanya itu nikmat semuanya. Dan kita berada di antara miskin dan kaya, sementara harta itu serendah-rendahnya nikmat Allah. Dan setinggi-tingginya nikmat Allah adalah as-sihhatu wal afiyah, kesehatan dan kebaikan. Sekarang kalau Anda kaya tapi nggak sehat, buat apa? Kaya luar biasa tapi sakit, ada gulanya, ada kolesterolnya, ada jantungnya. Bisalah kita beli macam-macam lauk, tak bisa dimakan. Ini tak bisa, darah tinggi naik. Yang ini kolesterol yang naik. Yang ini cepat mati yang naik. Itu kan gitu. Ujung-ujungnya kentang goreng. Apa bedanya dengan orang miskin kan? Makanya harta itu kenikmatan yang paling rendah. Harta itu kenikmatan yang paling rendah. Kenapa kemudian kekayaan itu kenikmatan yang paling rendah? Karena bersyirikat mukmin dan kafir. Abu Jahal kaya, Abu Bakar kaya, Fir'aun kaya, Sulaiman kaya, berserikat. Ya. Tetapi yang namanya kebaikan dan iman itu tidak diberikan kecuali kepada orang beriman. Orang kafir tidak dapat itu.
Makanya kenapa harta itu adalah serendah-rendah nikmat Allah, tapi setinggi-tinggi nikmat Allah itu kesehatan dan kebaikan. Makanya kalau orang tidak punya harta tapi dia sehat, itu lebih baik daripada banyak harta tapi sakit. Ini ada orang nih dari kecil sampai tua dia ngumpulin harta itu, sampai kaya raya gitu. Harusnya dia pensiun tuh, nikmati hartanya, tiba-tiba stroke di pembaringan. Jangan cerita nengok taman. Ya, geser sedikit aja ada yang geserkan. Lalu buat apa dikumpulkan harta dari kecil sampai tua tuh kalau nggak dinikmati sama sekali? Habis mati, yang senang ahli warisnya. Yang nangis ahli warisnya sehari saja, besoknya tanya berangkas. Mana tuh? Yang rumah sana itu sertifikatnya di mana tuh katanya. Ya. Lah, seperti itu ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat Nabi SAW mengajarkan pada sahabat tidak. Sahabat harus kaya. Kenapa? Karena Islam itu sangat berhajat dengan orang-orang kaya di zaman itu. Makanya lihat para sahabat itu ketika orang-orang muhajirin mereka hijrah ke Madinah, dilarang oleh sebagian sebagian sahabat dilarang untuk ikut terlibat dalam pertanian. Banyak sahabat-sahabat dilarang oleh Rasul. Padahal orang-orang Ansor itu sudah baik hati, ngasih kebun, sudah ada kurmanya lagi, suruh ikut kerja. Tapi kata Rasul jangan. Kamu jangan terlibat. Jangan ikut bertani. Jangan ikut jadi tani semua, kata Rasulullah. Rupanya Rasul sudah mempersiapkan sesuatu yang tidak terpikir para sahabat. Apa itu? Membuat pasar. Sebab kalau jadi petani semuanya, jadi buruh semuanya, ya kapan majunya kan? Makanya oleh Rasulullah dibagi, jangan jadi petani semuanya. Kita buat pasar, kita mandiri. Dibuat ekonomi mandiri. Dibuatlah pasar, tumbanglah pasar Bani Qunaiqah. 2 tahun, nggak usah lama-lama. Pasar Yahudi tumbang. Itu kan kehebatan bisnis Nabi namanya, kemandirian itu namanya. Harusnya seperti itu. Tapi masalahnya orang-orang kafir dalam ekonomi kompak mereka. Kita pula tak kompak, hasad-hasadan. Kalau kita ini tukang tambal ban, sebelahnya tukang tambal ban, datang ke dukun kita. Ya kan? Pak dukun, kasih jimat lah biar sebelah tuh cepet bankrupt katanya kan itu. Itu hasad-hasad, harusnya kan seneng kan? Siapa yang jualan nih? Muslim, alhamdulillah. Nah, kalau bisa ajak lagi kamu ya suruh jualan kan akhirnya jadi tambal ban semua tuh satu. Karena mikirnya begini, udah mikir duluan nih motor 1 tambal ban 10 katanya. Itu masalahnya, akhirnya tak jadi, hasad akhirnya. Dia ndak tahu bahwa rezeki Allah itu sudah dibagi-bagi. Itu masalahnya. Siapa tahu setelah kemudian banyak tambal ban dari mana datang ke situ kan? Kita tidak tahu. Jangankan itu, kalau seandainya kata Rasulullah Anda sedang jalan, kemudian tali sendal kita putus, kata Rasul, minta sama Allah, ya Allah minta tali sandal. Itu kata Nabi dalam hadis sahih. Jadi kalau Anda sedang jalan, tali sandalnya putus, langsung angkat tangan, ya Allah berikan tali sandal. Bukan berarti tiba-tiba hujan tali sandal. Bukan. Boleh jadi mungkin jalan sebentar, nampak antum tak pakai sandal, kasihanlah orang tuh. Pak, pakai sandal tuh, saya punya sandal. Yang bagus pula kan gitu kan. Kan kita tidak tahu rezeki Allah itu dari mana-mana, atau mungkin dari rumah dia, dari tempat jalan dia ke rumah itu nyeker itu, sampai di rumah masya Allah nggak ada penyakit. Kenapa? Kena terapi itu. Kan gitu ya, hilang encoknya, hilang asam. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu itu. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah semua aktivitas Rasul itu sebenarnya jadi pelajaran besar bagi kita. Dan itu bentuk kemandirian, ya, kemandirian Rasul yang diajarkan. Kita harus mandiri. Jangan ketergantungan kepada apalagi orang-orang kafir. Ya. Kalau ketergantungan kepada orang-orang kafir, ya selamanya kita akan lemah. Selamanya akan lemah. Memang kita harus punya produk sendiri harusnya, orang Islam. Jangan ketergantungan kepada orang kafir. Tapi apa daya gitu ya. Semua dari mereka. Mic dari mereka, handphone dari mereka. Apalagi mobil antum dari mereka. Kalau dilucuti semua antum jalan kaki. Kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya pembahasan di malam hari ini ya, karena saya tidak paham judulnya ya, saya ngawur aja ya. Terus terang saya tidak paham judulnya. Ya saya pikir ya itulah judulnya, mungkin ngarah ke situ. Jadi saya asal ngomong aja ya. Intinya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepribadian, kemandirian. Saya itu ingat waktu di Yaman. Di Yaman itu ada orang-orang Arab tuh, orang-orang Badui. Jadi anak-anak Badui itu usia-usia ya sekitar 5 atau 6 tahun atau 4 tahun gitu. Itu kan lagi manja-manjanya sama orang tua ya. Kalau zaman sekarang itu minta mainan, minta apa gitu kan.
Orang Baduy itu tidak peduli dengan anaknya tuh. Anaknya mau minta duit, mau minta dibiarin sampai guling-guling di padang pasir itu. Nggak peduli. Subhanallah. Tapi saya lihat efeknya bagus. Kenapa? Karena nggak dipedulikan orang tuanya, akhirnya cari mainan sendiri. Batu jadi mainan, pohon jadi mainan. Pokoknya orang tuanya nggak stres tuh. Karena apa? Terbiasa dibiarkan sama orang tuanya. Kalau kita kan enggak, jangan lagi cerita. Sebelum nangis saja kita sudah kasih tuh. Jangan sampai nangis kalau bisa kan. Akhirnya kan sampai besar ya akhirnya enggak bisa mandiri, manja, asik minta terus sama orang tuanya kan. Saya lihat anak-anak kecil tuh mandiri semua, buat mainan sendiri dia, diaman tuh. Entah batu, entah apa dijadikan mainan dia. Padahal anak-anak segitu kalau kita di Indo ini ya memang dikasihkan sama orang tuanya mobil-mobilan, entah apa kan itu. Dari situ saya berpikir, patutlah orang Arab itu usia belasan tahun itu sudah dewasa mereka. Ya, kita usia 15 tahun masih tolong kirim. Mana ada dewasanya orang sekarang. Itu karena tidak dilatih kemandirian tadi. Pada Rasulullah sudah. Kita jangan cerita orang Baduy. Rasul sudah mengajarkan kemandirian itu. 12 tahun sudah cari uang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah ini sebenarnya juga satu kemandirian Rasul, karena bagaimanapun kalau dia mencoba mencari areal baru dalam berdakwah, kan Rasul sudah beberapa kali mencoba ya, tetapi gagal. Contoh umpamanya Rasul ke Taif, dia mencoba mencari areal baru, tapi orang Taif juga Allah takdirkan tidak menerima dakwahnya kan. Kemudian membiarkan para sahabat hijrah ke Habasyah, tapi juga tidak ada hasilnya kan, hanya bisa melindungi agama dan mereka saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencoba membuka ya areal yang justru dari situ berkembang Islam, dapat Madinah. Rasul melihat tuh dari jauh, orang Madinah ini beda pula ini, mudah masuk Islam. Ketika Baiat Aqabah yang pertama, disusul Baiat Aqabah yang kedua, kok enak kali orang-orang Madinah ini masuk Islam, beda dengan yang lainnya. Makanya Rasul SAW memuji orang-orang Madinah itu karena mereka akarnya dari Yaman. Apa kata Rasul? Ahlul Yaman itu araqu qulub, mereka lembut hatinya katanya. Makanya kata Rasul, kita pantas di negeri itu jadi tempat hijrah karena mereka lembut-lembut hatinya. Dan betul prediksi Rasul, ketika Rasul hijrah sebentar saja Khazraj dan Aus masuk Islam. Disitulah kemudian perkembangan Islam dengan sesingkat-singkatnya hanya 10 tahun, tapi bisa membebaskan negeri-negeri. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara pembahasan nyambung gak nyambungnya ya sambung-sambungkan saja. Kita buat tanya jawab saja biar lebih menarik lagi. Silakan. Biar ada yang tanya, Robi. Langsung tembak. Langsung. Masya Allah. Sekarang saya dari jauh udah ada penanya. Kasih Pak Khalid, luar biasa. Ustaz mau tanya tadi. Artinya kalau dilihat dari perjalanan Rasulullah dari seorang pengembala terus menjadi pedagang, bisnis, artinya kan Allah menunjukkan bahwa Rasulullah memulai dari bawah menjadi seorang pesuruh atau guru dia. Iya. Dan setelah itu Rasulullah meningkat menjadi pedagang, dari pedagang untuk bisnis. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kalau yang hari ini berkembang, itu bahasanya adalah kalau mau jadi pedagang dulu dari awal, nggak usah kerja orang lain supaya terbentuk karakter segala macamnya. Nah itu kalau menurut Ustaz dengan konsep hidupnya Rasulullah tadi, sebenarnya adalah mana lebih baik kita belajar dari bawah menjadi pesuruh dulu, baru setelah itu kita menyuruh orang, atau langsung menurut dari dengan hari ini kan kalau motivator bisnisnya bilangnya, saya karyawan dulu langsung aja gitu Ustaz. Nah itu gimana tuh? Kira-kira itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada hadis Nabi SAW secara umum ya tentang masalah rizki Allah ya. Sebenarnya kewajiban kita yang pertama adalah perbaiki ibadah. Perbaiki ibadah. Beribadah sebagaimana yang Allah suruh. Nanti Allah akan berikan rizki kepada kita sebagaimana yang Allah janjikan.
Ayat Al-Quran saya baca. Dalam surah Adz-Dzariyat Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi diriku makanan. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kata ulama tafsir mengatakan, kalau kita ingin diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadahlah seperti yang Allah perintahkan. Kalau kita sudah beribadah seperti yang Allah perintahkan, maka pasti Allah akan berikan rizki sebagaimana yang Allah janjikan. Itu kuncinya. Kunci rizki itu adalah di penghambaan kita kepada Allah. Maksudnya saya apa? Maksudnya saya ini sambungkan dengan pertanyaan tadi. Kalau kita hendak membuat gebrakan sebuah bisnis, apakah sifatnya dari permulaan ataukah langsung besar gitu kan? Ya, itu hanya sekedar teori dan teknis saja sebenarnya, teknis lapangan. Ya, mau dua-duanya nggak ada masalah. Bahkan zaman dulu nggak pakai modal Abdurrahman bin Auf, nggak pakai modal lagi dia. Ya, nggak pakai modal, langsung dia datang ketika ditawari oleh saudaranya, ya, Sa'd bin Rabi. Dia mengatakan apa? Hei Abdurrahman, aku punya 2 kebun, pilih salah satu. Aku punya 2 rumah, pilih satu. Aku punya 3 istri. Kau lihat salah satunya. Cocok, ceraikan, tunggu masa idah, kawin kau dengan dia. Tapi Abdurrahman bin Auf tahu bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu yang harus dipahami. Itu yang dipahami Abdurrahman bin Auf. Dia tidak mau menjadi tangan di bawah. Dia maunya jadi tangan di atas. Makanya dia tolak semuanya. Dan dia katakan apa? Allahumma barik li amwalika wa Allahumma barik li ahlika wa malika. Ya Allah, semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Dullani alasu. Cukup kau tunjukkan di pasar mana. Mana pasar? Akhirnya dia masuk pasar. Tidak bawa modal 1 cuil pun. Dia datang kepada penjual minyak. Dia bilang, berapa harga minyak? Sekian dinar. Gimana saya beli dengan cara utang? Boleh? Akhirnya dia beli, tapi utang ya, besok bayarnya. Dia jual secara cash. Ya, dia beli secara utang, dia jual secara cash. Akhirnya dia modalnya untuk nyicil utang, untungnya masuk pesak. Itu namanya bisnis tanpa modal tuh. Apalagi cerita ini udah ada modal lagi kan. Kadang-kadang kurang berani masalahnya kan. Itulah kadang-kadang terpikir takut bangkrut kan. Sebenarnya jangan di situ dulu diyakininya. Jangan ke situ dulu. Kokohkan dulu tawakal kita kepada Allah sebenarnya. Ya. Kalau tawakal kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil pintu-pintu rizki, insya Allah, karena dagang itu sebab. Ingat ya, dagang itu sebab. Utamanya itu tawakal. Nah, tapi tidak boleh juga kebanyakan orang itu tergantung kepada sebab, lupa pula dengan tawakal. Seolah-olah dia mengatakan seperti ini, saya usaha dulu lah, sisanya saya serahkan kepada Allah. Kurang ajar nggak tuh? Masa Allah dikasih sisa pula antum, masih sisa sama Allah, kan kurang ajar namanya kan. Nggak boleh kayak gitu. Saya usaha dulu katanya. Ya, nanti di tengah jalan saya serahkan sama Allah. Gimana pula Allah di akhir-akhirkan kayak gini? Ya, harusnya ditanamkan tawakal dulu. Ya, tawakal, bismillah. Kalau memang Allah takdirkan ini berhasil, saya yakin saya berhasil. Kalau memang Allah tidak takdirkan tidak berhasil, ya memang sudah takdirnya. Mau macam mana caranya pun, kalau sudah ditulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita bangkrut ya bangkrut. Mau dari awal dulu antum bekerja atau mau langsung jeger gitu. Nah, makanya yang harus ditanamkan tawakal dulu, cari pintu-pintu rizkinya itu. Seperti apa pintu-pintu rizki itu? Pertama, takwa. Jangan lupa bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluarnya. Takwa itu apa? Yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itulah takwa. Makanya saya ada cerita bagus. Imam Muqatil ibn Sulaiman satu hari disuruh datang kepada rumah Abu Ja'far al-Mansur, seorang khalifah. Kata Abu Ja'far al-Mansur,
Dia mengatakan kepada Muqatil, Muqatil ini kan ulama, wah imam, tolong wasiatkan sesuatu atau nasihatkan sesuatu untukku. Kata Muqatil ibn Sulaiman, baik wahai khalifah, tapi apa yang harus saya wasiatkan kepadamu dengan apa yang aku lihat terhadap dirimu atau dengan apa yang aku dengar tentangmu? Kata Abu Ja'far al-Mansur, sang khalifah, dia mengatakan, kau nasihati aku dengan apa yang kau lihat dari kehidupanku. Baik, nih lihat bagusnya Sulaiman ibn Muqatil. Wahai khalifah, ada raja sebelummu namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia memiliki 11 anak. Ketika meninggal, dia hanya mewariskan 18 dinar. Kemudian dipotong beli kain kafan 5 dinar, kemudian dipotong untuk penguburan 4 dinar. Artinya sudah kepake 9 dinar, sisanya 9 dinar. Itulah yang jadi warisan anak-anaknya. Tapi ada penguasa sebelum Umar bin Abdul Aziz atau mungkin setelahnya, namanya Abdul Malik, Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan. Sama-sama punya anak 11. Ketika dia meninggal, setiap satu anaknya mendapatkan 1 juta dinar. Satu anaknya 1 juta dinar. Itu Hisham ibn Abdul Malik punya anak 11. Setiap anaknya 1 juta dinar ketika ayahnya meninggal. Tapi Umar bin Abdul Aziz ketika dia meninggal, anaknya 11. Sisa uang setelah fardu kifayah 9 dinar. Berarti tidak sampai 1 dinar per orangnya kan? Tetapi kata Muqatil ibn Sulaiman, dia mengatakan apa? Setelah waktu berjalan, wallahi, bersumpah dia, demi Allah wahai khalifah, aku melihat anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz menginfakkan 100 kuda untuk berjihad. Dan aku melihat anak-anaknya Hisham ibn Abdul Malik, mereka menjadi peminta-minta di pasar katanya. Coba bayangkan, Umar bin Abdul Aziz warisannya cuma 9 dinar untuk 11 orang, tapi setelah itu jadi kaya-kaya. Ya, setiap satu anak bisa menginfakkan 100 kuda untuk berjihad. Ini Hisham ibn Abdul Malik anaknya 11, satu orang mendapatkan 1 juta dinar, tapi belakangan menjadi orang miskin dan peminta-minta di pasar. Kata Muqatil ibn Sulaiman, ingin tahu rahasianya wahai Amirul Mukminin? Karena aku pernah mendengar saat wafatnya Umar bin Abdul Aziz ditanya, apa yang kuwariskan untuk anak-anakmu? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku wariskan untuk anak-anakku takwa. Sebab kalau mereka menjadi anak-anakku yang soleh, Allah yang akan menjaganya. Tapi kalau mereka tidak soleh, percuma ku kasih harta banyak, nanti harta itu akan menjadi penolong untuk kemaksiatan mereka katanya. Oh, kan luar biasa ini kan perkataannya. Aku wariskan takwa. Sebab dengan takwa itu mereka jadi soleh. Kalau mereka soleh, Allah yang jaga rizkinya, gitu maksudnya. Tapi mereka kalau anak-anak saya tidak baik, tiba-tiba saya kasih rizki banyak, justru rizki yang banyak, harta waris yang banyak itu jadi ajang maksiat dia kan. Dari sini kita tahu apa? Rupanya takwa yang menjadikan anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi kaya raya. Ini yang pertama ya, takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, selain takwa juga, kata para ulama, adalah qanaah. Ini penting, qanaah. Qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah. Kadang dalam bisnis ini, kita ini kadang satu hari adalah berhasilnya, ada tidak berhasilnya. Ada sepinya, ada ramenya kan begitu ya. Namanya dunia bisnis, mestilah gitu. Nggak mungkin ramai terus ya, nggak mungkin sepi terus. Kadang gulung tikar, kadang bentang-bentang tikar ya. Ya namanya bisnis seperti itu. Ya, sehingga diperlukan qanaah di sini. Karena qanaah itu bagian daripada pembuka rizki. Apa itu qanaah? Disebutkan oleh para ulama, qanaah itu laisal ghina an kathratil ardi walakin al ghina ghina nafsi. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta, tapi kaya itu adalah dengan luasnya hati ya. Luasnya hati ini artinya apa? Jangan sampai kekayaan yang kita punya itu sempat mampir di hati. Kalau bisa jangan. Cukuplah kaya itu sampai ke tangan saja. Jadi kalau datang kekayaan sampai di tangan, kalau pergi kekayaan pergi dari tangan. Itu maksudnya ya.
Sebab kalau kita kaya diserahkan ke dalam hati, kemudian hilang kekayaan, hilang pula kekayaan dari hati. Itu sakitnya tuh di sini. Ya. Tapi kalau tangan sakitnya di sini. Nah, kan nggak sakit kalau tangan kan? Tapi kalau di sini kan sakitnya di sini nih. Lama itu sembuhnya itu. Makanya inilah yang disebut apa? Qanaah namanya. Sufyan Ats-Tsauri itu kan ulama yang selalu menasihati orang supaya zuhud katanya. Sekali waktu ada orang mengatakan, "Imam, kok ini selalu menasihati orang suruh zuhud itu? Kok orang kaya? Masa orang kaya nasihati zuhud?" Dikiranya orang kaya nggak boleh zuhud gitu maksudnya. Ya, dia salah. Maka Sufyan Ats-Tsauri meluruskan mana zuhud itu. Kenapa saya kaya, kata Sufyan Ats-Tsauri? Likaila atamandalu alal muluk, kata, supaya aku tidak menjilat pemerintah, katanya. Kalau aku miskin, aku menjilat pemerintah, aku tidak bisa mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, katanya. Makanya harus kaya aku ini supaya tidak menjilat pemerintah, katanya. Dan ingat ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud itu bukan pakaian robek. Ya, zuhud itu bukan makan asal makan, tidak. Zuhud itu meletakkan kekayaan di tangan, bukan di hati. Hati ini cukuplah milik Allah. Ya. Jadi kalau kita kemudian setelah takwa kemudian qanaah, qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah. Maka ketika gagal bisnis, kita tidak takut. Itu memang sudah takdirnya. Tapi bukan berarti kemudian berhenti sampai di situ, coba lagi. Ya, karena Allah itu membagi-bagi rizki kepada kita. Maka Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Redolah dengan pemberian Allah, nanti kau kaya. Ya, kalau ingin kaya, redo dengan pemberian Allah. Kalau kita tidak redo, miskin kita dibuatnya. Makanya ada istilah, dulu uang 10.000 itu sudah cukup membeli segalanya. Sekarang uang 1 juta nggak bisa beli segalanya. Kan dulu ya, zaman dulu kan Bapak ya, yang alami lah tahun-tahun dulu masih kecil-kecil kan di desa-desa itu, uang 10.000 tuh kayaknya uang berapa ratus juta gitu. Semua bisa kembali dengan 10.000 tuh. Boleh jadi 10.000 dulu itu berkah. 1 juta sekarang nggak berkah, itu masalahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, berusaha mencari rezeki dengan bergerak. Berbisnis, ya mencari, pokoknya cari, jangan diam saja. Karena memang Islam itu menganjurkan supaya bergerak kita. Kita tidak boleh diam saja. Mencari uang itu bukan hayalan. Kapan saya kaya? Kapan saya kaya? Nggak bisa. Ya, itu dalam mimpi namanya. Nanti dalam mimpi kaya, pas bangun miskin lagi. Ya, nggak boleh. Nanti kalau orang banyak melamun, ujung-ujungnya hasad. Kalau sudah hasad, ini bahaya. Makanya ada istilah halakal hasid qabla mahsud. Terkadang orang yang hasad itu lebih hancur duluan daripada orang yang dihasadi. Contohnya apa? Tetangga bangun rumah, kepala kita yang sakit. Ya kan? Tetangga beli mobil, gigi kita yang sakit. Tetangga nunggang mobil, kita pula nunggang ambulan. Coba bayangkan. Masuk rumah sakit, stroke akhirnya. Ya. Jadi jangan menghayal. Langsung kalau mau bisnis, bismillah, tawakal Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita ini ingin mencari fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apa? Maksudnya begini, teman. Kita berbisnis itu ada niat bahwa kita mencari rezeki yang halal. Itu penting. Niat mencari rezeki yang halal itu penting. Sebab itulah kemudian pintu rezeki akan dibuka. Kalau sudah dari awal kita ini niat seperti itu, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu satu hari ingin berbisnis, takut dia. Kayak antum tuh nggak takut tuh kan? Takut kan? Takut nanti bangkrut. Abdullah bin Mas'ud orang sahabat, takut dia berbisnis. Jadi oleh Rasul dikasih semangat, diambil tangannya, kemudian diangkat di hadapan para sahabat. Ini tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya, katanya. Kerja, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, barang siapa yang mencukupkan dengan Allah, maka Allah cukupkan dia. Barang siapa yang meminta-minta, Allah fakirkan dia. Kata Rasul, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kasih semangat Abdullah bin Mas'ud kan? Ya, inilah tangan yang paling dicintai oleh Rasul. Begitu semangat gitu. Tapi tujuannya apa? Mencari yang halal. Untuk apa? Menghidupi keluarga. Jadi pahala itu. Makanya banyak para sahabat yang berangan-angan setelah mereka berjihad di jalan Allah itu, sekiranya mereka bisa meninggal di samping untanya. Itu perkataan siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar itu usianya masih muda ketika berjumpa dengan Rasul.
Tapi dia mengangan-angan, tidak ada sesuatu yang aku cintai setelah berperang di jalan Allah kecuali mati di samping untaku, katanya. Maksudnya apa di samping untaku? Mati saat bekerja, gitu ya. Karena kalau niat bekerjanya antum keluar dari rumah lillahi ta'ala, ingin menghidupi keluarganya, mencari yang halal, mencari yang baik, antum dinilai jihad di situ maksudnya. Kalau mati itu mati syahid di situ. Karena apa? Membela keluarga, menyekolahkan anak antum, memondokkan anak antum, ngasih kehidupan keluarga, itu kan jihad namanya. Nah, jadi itu diniatkan begitu. Tapi kalau di otak antum kaya gimana kaya jadi korun nanti itu. Si kaya terus ya. Itu nomor berapa lah kaya itu? Ya, itu cari redha Allah dulu aja. Nah, baru bismillah lah. Kalau tadi pertanyaan antum itu kan itu masalah siasat bisnis saja. Ya, kalau siasat bisnis tanyalah ke ahli bisnis, jangan tanya ke saya. Kan itu. Itu saya kan hanya ngasih kunci secara agamanya saja. Ya, wallahu a'lam. Iya. Nanti kalau saya simpulin rezeki itu jadi ada beberapa asbab. Kalau salah tolong koreksi Ustaz ya. Ada asbabnya yang karena dijamin, ada asbabnya karena nikah, kemudian ada yang karena anak, ada yang bersyukur, ada yang bertawakal. Tapi juga kita nggak menutup kemungkinan kan ada asbabnya karena usaha. Nah, banyak sekali di kajian-kajian ini kenapa jarang menyentuh yang karena usaha itu harus punya basic. Katakan dia punya etos kerja yang baik, dia punya disiplin, itu selalu jarang diangkat. Jadi seolah-olah kita hanya mohon maaf jadi berserah, ya udahlah inilah rezeki kita. Padahal ya usaha ini kan sunnatullah, siapapun mau muslim non muslim itu tetap dijamin Allah. Nah, sayang sekali saya jarang mendengar kajian yang atas usaha ini. Minta pandangannya Ustaz. Sebenarnya bukan jarang, tetapi kurang dijabarkan. Karena tadi tawakal itu ada dua. Tawakal itu kan harus ada dua. Pertama doa ke atas, yang kedua mengambil sebab. Nah, mengambil sebab itulah yang Bapak tadi tanyakan. Harus semangat pagi-pagi. Karena rizki Allah itu turun pagi-pagi itu. Ya, makanya ada istilah jemput rizki. Makanya jangan tidur kalau habis subuh tuh. Pagi-pagi, orang kafir sebelum subuh udah jalan, kita pula orang muslim tidur. Lah kapan mau kayanya? Nah, jadi di situ namanya mengambil sebab tadi yang Bapak tanyakan itu sebenarnya diringkas dengan kalimat akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Yang mengambil sebab itu ya etos kerja, amanah, jujur, mencari kursus-kursus apa semua kan itu masuk di akhdhu bil asbab itu namanya. Semakin kuat mengambil asbabnya, semakin kuat tawakalnya, semakin bisa dia mencari rezeki. Kan begitu? Karena kekuatan tawakal dan kekuatan mengambil sebab itulah yang menjadikan keberhasilan. Mana dalilnya? Dalilnya hijrah Nabi. Pertama Rasul tawakal. Yang kedua mengambil sebab. Coba bayangkan, dia sampai nyewa orang Yahudi untuk cari jalan. Itu ngambil sebab namanya. Kemudian yang kedua buat teori, jangan dulu ke Madinah, harus di Mekah dulu, sembunyi di Gua Hira. Kemudian disuruhnya Abdullah ibn Uraikid bawa kambing banyak-banyak. Supaya apa? Menghapus jejak langkah Nabi dan Abu Bakar. Jadi kalau Abu Bakar jalan di padang pasir, nanti kambing jalan di belakangnya. Supaya apa? Ngapus kaki itu. Jadi kalau ada orang kafir nyari ke situ, tak ada kaki Nabi, semua kaki kambing katanya. Nah, jadi lihat bagaimana husnul takhtid namanya ya. Bagaimana cerdasnya Rasul mempersiapkan segalanya. Itu namanya akhdhu bil asbab. Makanya berhasil sampai di Madinah. Dari sini kekuatan tawakal dan kekuatan sebab itu menunjukkan keberhasilan sebuah usaha. Bisa dipahami Pak ya? Ya kalau saya harus jabarkan kemana-mana itu asbab itu. Nah, itulah singkatnya seperti itu tadi. Ya, wallahu a'lam. Iya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Yang aku dari Yahudi itu apakah agama atau ras atau suku? Karena terus yang sekarang selalu diributkan antara Palestina dan Israel itu apakah antara Yahudi, apakah agamanya, apakah sukunya? Di dalam Quran itu ada 3 istilah. Istilah yang pertama Bani Israel. Istilah yang kedua ahli kitab. Istilah yang ketiga Yahudi. Ketika diistilahkan ahlu kitab berarti mencakup Yahudi dan Nasrani. Ketika disebut Bani Israel artinya keturunan Yakub. Ketika disebut Yahudi artinya ajaran. Dan konteks Quran itu kalau disebut Yahudi artinya celaan. Allah tidak menyebut kalimat Yahudi kecuali dalam rangka mencela. Allah tidak menyebut kalimat Bani Israel kecuali mengingatkan nikmat. Allah tidak menyebut kalimat ahli kitab kecuali
ingin menggabungkan dua ajaran yang berbeda antara Yahudi dan Nasrani. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Yahudi itu diambil dari kata-kata hudna. Ada 3. Kenapa disebut Yahudi? Ada diambil dari kata-kata hudna. Hudna ini kami tobat. Ucapan ini diucapkan Bani Israel ketika mereka melanggar perjanjian Nabi Musa. Akhirnya mereka pun mengatakan hudna ilai, kami bertobat kepada Allah. Maka sejak itu mereka disebut Yahudi, diambil dari kata hudna, tobat. Ya, Yahudi dulu tobat, Yahudi sekarang tak tobat. Kemudian yang kedua diambil dari tahawwan. Tahawwan itu artinya taharrak. Kalau baca Injil tuh gitu, nggak ada tartilnya. Kalau kita kan ada tartilnya baca Quran. Kalau mereka itu dia lihat tuh orang mereka baca Taurat, Talmud tuh gini kan, taharrak, cepat ngomongnya. Ya, makanya disebut Yahudi. Tapi pendapat yang kuat Yahudi itu diambil dari putra Yakub, Yahuda ibnu Yakub. Yakub punya anak 12. Ya, salah satu anaknya ada Yusuf, Binyamin, Lawa, Yahuda, Ruben, macam-macam kan. Nah, salah satunya namanya Yahuda. Anak-anaknya disebut turunan Yahuda, berarti jadi Yahudi. Ya, nisbah itu kan disebutkan kepada Yahudi, Muhammadiyah. Nah, itu ya. Nah, jadi kenapa disebut Muhammadiyah? Karena ya-nya jadi nisbat ke Muhammad gitu ya. Nah, asalnya Yahudi karena dinisbatkan kepada orang namanya Yahudi, jadi asalnya Yahuda karena nisbatnya ke Yahuda jadi Yahudiun, pakai ya di ujungnya itu. Itu ya nisbah namanya. Nah, itulah penamaan. Yahudi itu pasti mencela ya Ustaz? Ya, kalau Quran menyebut kalimat Yahudi pasti mencela. Tidak ada kalimat Yahudi Quran yang tidak dicela. Sebutkan ayatnya kalau ada. Nggak ada. Tidak ada pujian dalam Quran itu bagi orang Yahudi. Tapi kalau Bani Israel masih ada. Ya Bani Israel, ya, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu diingatkan soal nikmat. Tapi kalau Yahudi itu enggak, celaan semua di Quran tuh. Palestina Israel apa Yahudi? Kenapa sekarang sebenarnya turunan Yakub itu banyak. Turunan Yakub itu banyak. Dulu setelah Nabi Sulaiman meninggal kan terpecah jadi 2 tuh suku tuh. Ada beberapa kabilah ikut Yahudi, ada beberapa kabilah ikut yang lain. Ya. Cuman kan belakangan yang sampai hari ini ya, yang memperjuangkan kemerdekaan itu kan memang turunan Yahudi. Ya, dulu kan mereka di mana-mana, minta tanah di mana-mana nggak dikasih kan dulu tuh sama Turki Utsmani kan. Sampai akhirnya mereka dapat tanah di Palestina ini kan. Ya karena tidak lepas daripada barat juga. Sehingga turunan Yakub yang selain Yahudi ketika gabung dengan Yahudi ya langsunglah Yahudi semua. Kalau Yahudi itu ya turunan Yahuda gitu maksudnya. Dan beda agama Yahudi dengan Nasrani. Karena Yahudi kalau Nasrani kan sama dengan kita. Mereka akan menasranikan semua orang. Kayak kita Islamisasi, semua ingin masuk Islam. Kalau Yahudi enggak, karena jumlahnya enggak banyak mereka. Karena Yahudi harus turunan dari atas. Kalau kamu bukan Yahudi enggak bisa jadi Yahudi. Dia harus Yahudi ya dari kakek buyutnya tuh Yahudi. Kasih istimewa sama Allah ya. Mereka enggak banyak-banyak, jumlahnya segitu aja tuh. Jadi istimewa Ustaz ya, antara ras juga agama ya Pak Ustaz ya. Pengertiannya. Iya, betul. Tapi kalau sudah disebut Yahudi berarti ajaran. Tapi dikasih lebih Ustaz ya, Yahudi. Ya. Yang Quran. Memang Yahudi itu dia dari kecerdasan semua di atas rata-rata. Yahudi itu lebih cerdas dibandingkan Nasrani dibandingkan orang Islam. Allah berikan kecerdasan mereka. Itu kita tidak syak lagi. Mereka punya kecerdasan di atas semua manusia. Cuman kecerdasannya itulah mereka tersesat. Makanya Allah mengistilahkan dengan maghdub. Kalau orang Nasrani dhalin. Nah itu ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau maghdub itu Yahudi. Kenapa mereka maghdub? Diberikan kecerdasan tapi tidak diamalkan. Kenapa orang Nasrani tersesat? Tak ada kecerdasan, banyak pula beramal. Itu maksudnya. Islam menggabungkan dua-duanya, ilmu dan amal gitu maksudnya ya. Makanya kita hari-hari berdoa itu. Ghairil maghdub gitu terus hari-hari. Ya, tapi nggak pernah diaminkan. Wallahu a'lam. Baik. Iya.